Bismillahirrahmanirrahim. Faya ayyuhal ikhwan, wahai ikhwan, faya ayyuhal ikhwan, wahai saudaraku, wahai kita semua berarti ya. Intabihu wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Nah, ini mengingatkan kita, intabihu wasyari'u wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Kita dianjurkan sama beliau bahwa kita harus menyadari, intabihu, menyadari, wasyari'u, segera, apa, ila maghfiratin mir rabbikum, menuju daripada ampunan Allah atau ampunan Tuhan kita semua. Apa maksud daripada kalimah ini adalah kita yang pertama adalah intabihu. Manusia itu banyakkan tidak sadar Pak dalam menjalani kehidupannya. Kadang-kadang hal-hal yang sepele saja kita nggak tahu. Jadi kesadaran diri ini penting. Jadi dalam menyadari fisik kita ini penting Pak. Makanya kalau kita pengen hidupnya nyaman, ya pertama kita harus menyadari diri kita. Karena tujuan hidup ya sadar Pak. Sholatnya sholat yang sadar. Apa yang dimaksud dengan kesadaran itu? Sadarlah maksudnya. Apa maksudnya? Ya supaya semuanya benar-benar sampai kepada tujuan. Coba kalau kita sholat kalau nggak sadar, berarti sholat kita mabuk Pak. Di saat sholat pun kita kadang-kadang nggak sadar bahwa diri kita lagi sholat. Allahu Akbar. Ini kita nanti nggak sadar kalau kita lagi sholat. Apa maksudnya? Pikirannya kemana-mana. Berarti kan pikirannya nggak sadar itu. Atau contoh kecilnya kita mandi. Makanya Rasul itu ngajarin mandi pelan, makan pelan, minum pelan. Itu adalah menyadari kondisi di saat itu. Begitu kita mandi, kita kadang-kadang nggak mikir Pak. Makanya kalau atas tasawuf, ilmu tasawuf itu ya sampai hal seperti itu pun dikaji. Kita mandi, kita sadari kita lagi mandi Pak. Air membasahi tubuh, kita kerasa, itu yang disebut dengan menyadarinya. Makan, kalau kita akan makan kan begitu, asal makan aja. Kita sadari Pak, nikmati waktu kita makan itu. Itulah sebenarnya yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Sholat juga kita posisinya benar-benar kita tuh menyadari lagi sholat. Jangan kita lagi sholat nggak sadar bahwa kita lagi sholat, yang dipikirkan kan yang lain. Nah itu berarti kita nggak sadar. Nah kalau kita nggak seperti itu, apalagi kalau kita sampai berbuat maksiat, itu artinya lebih tidak sadar lagi itu. Kalau sampai kita berbuat zolim, berbuat maksiat, berarti kita lebih sadar lagi. Nggak sadar lagi. Kenapa? Karena hidup kita sesungguhnya tergantung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita zina, kita maksiat, kita berbuat zolim, kita berbuat dosa, itu berarti kita tidak menyadari bahwa kita hidup di dunia ini ya semata-mata karena ridhonya Allah. Maksiat, dosa kemana-mana, nggak sadar bahwa dia itu nafas saja semuanya pemberian Allah. Seharusnya malu kalau kita memungkiri atau bertolak belakang dengan Allah. Makanya intabihu wasyari'u, maka segeralah, sadarilah dan segera. Jadi jangan nantilah kalau saya udah tua baru sadar, Masya Allah. Nantilah kalau saya nanti udah keluar PT. Nantilah kalau nanti rumah saya sudah di keramik. Nantilah kalau saya sudah punya motor. Habis Pak. Untuk kebaikan itu jangan bilang nanti, sekarang kita kerjakan. Karena nanti lain lagi, belum tentu kita bisa. Mungkin udah dapat motor, stroke, alhamdulillah ya. Mungkin udah dapat rumah yang baru, apalagi nggak kerja dan segala macam. Makanya dengan kita
sadar dan kita bersegera dengan nikmat-nikmat Allah dan menuju ila maghfiratin, menuju ampunan Allah, ya tentunya kita akan mendapatkan kenikmatan yang lain. Jadi jangan sampai nanti sadar nggak sadar, nggak bersegera, akhirnya turunlah azab Allah. Itu makanya latihannya nanti apapun yang kita lakukan sadari Pak, terutama di waktu sholat. Coba nanti beda Pak, rasanya beda nanti. Kita sholat benar-benar kita merasakan lagi sholat, jangan pikirannya kemana-mana itu jadi sadari dulu itu.